hidupku berubah karena satu doa ini. Pernah nggak sih, kamu ngerasa dunia seakan-akan menutup semua pintu buat kamu? Usaha gagal, cinta kandas, teman menjauh, dan yang tersisa cuma air mata. Aku pernah. Dan kalau kamu lagi ngalamin hal itu, dengarkan cerita ini sampai akhir. Karena mungkin, cerita ini bisa jadi jawabannya. Dulu, aku hidup seadanya. Makan cuma 2 kali sehari, itu pun kadang harus ngutang di warteg. Sepatu bolong, motor tua sering mogok, dan HP layarnya retak, kayak hidupku. Setiap malam aku menangis. Tapi bukan karena lapar. Tapi karena merasa, nggak ada satupun doa yang Allah jawab. Sampai akhirnya, malam itu. Di antara gelap, aku ambil wudhu. Duduk sendiri di atas sajadah yang udah lusuh. Dan aku baca satu doa pendek. Ya Allah, cukupkan aku dengan ridhamu. Bukan minta kaya, bukan minta balas dendam, bukan minta dipuja. Cuma, minta cukup. Cukup merasa damai, cukup merasa layak hidup. Tanda-tanda kecil yang tidak pernah kita sadari esok paginya, ada yang beda. Rasanya hati lebih ringan, walaupun keadaan masih sama. Aku mulai sering senyum, walau masih jalan kaki. Aku mulai bersyukur, walau cuma makan nasi dan garam. Dan disitulah semuanya berubah. Saat hatimu rida, Allah mulai buka pintu-pintu yang kamu nggak sangka. Seseorang yang dulu aku bantu waktu SMA, tiba-tiba nelpon. Dia sekarang kerja di startup besar, dan dia ajak aku kerja bareng. Dari situ, hidup mulai naik perlahan. Gaji cukup, motor bisa ganti, dan yang lebih penting, aku mulai punya tujuan hidup. Kekuatan satu doa yang tulus ternyata, bukan doa yang panjang dan rumit yang mengubah hidupku. Tapi doa yang tulus, dari hati yang remuk. Sekarang, kalau kamu lagi di titik lemah, jangan cari jalan pintas. Cari satu momen hening, lalu bilang ke Allah. Ya Allah, aku capek. Tapi aku tahu, Engkau nggak akan sia-siakan air mataku. Kadang, bukan dunia yang berubah dulu, tapi hati kita yang disembuhkan dulu. Baru setelah itu, Allah akan ganti semua luka, jadi cerita. Pesan untukmu yang mendengar ini, kamu hebat karena masih bertahan. Kamu kuat karena masih berdoa, meski kecewa. Jangan lelah jadi baik. Jangan takut jadi lembut. Karena justru orang-orang seperti kamu, yang paling dicintai Allah. Kalau kamu butuh satu alasan buat terus jalan, ingat, Allah tidak tidur. Dia melihat semua perjuanganmu. Dan nanti, akan datang hari di mana kamu sujud bukan karena kesedihan, tapi karena syukur. Dan saat itu tiba, kamu akan sadar, semua luka itu, ada artinya.